tetap semangat dan terus rawat tanaman sebaik mungkin. Kemudian alhamdulillah masih bisa melakukan pemanenan, selalu bersyukur dan selalu menerima pembagian rezeki yang Allah berikan melalui buah cabai dan tanaman cabai. Alhamdulillah masih subur. Kemudian walaupun harga sekarang belum mahal seperti biasanya, tapi kita sebagai insan manusia wajib mensyukuri berapapun yang kita dapati. Yang terpenting adalah bagaimana tata cara kita untuk merawat tanaman tersebut. Mungkin saat ini ada beberapa tempat yang sudah ada hujan, kemudian sudah pergantian musim teman-teman. Tapi di tempat kami masih seperti biasa, musim kemarau, sama sekali belum ada kiriman air hujan. Otomatis nanti di sini saya ingin berbagi pengalaman sedikit saja, mudah-mudahan apa yang saya bagikan bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, silahkan like, komen, dan subscribe. Insya Allah dengan subscribe Anda semua bisa mengikuti video-video yang kami bagikan di channel Heri Petani Indonesia. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan video, cara penyampaian kami untuk penjelasannya mohon dimaklumi karena saya pun juga masih tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya sedang melakukan pemetikan tanaman cabai saya dan alhamdulillah masih bisa tumbuh secara subur tanamannya. Kemudian walaupun harganya sekarang belum stabil di daerah masing-masing, selalu berbeda-beda teman-teman, tapi alhamdulillah untuk tanaman saya setiap penjualannya masih di harga 25.000 teman-teman, karena kebetulan budidaya tanaman cabai ini ataupun lokasi saya di Kota Bogor. Jadi alhamdulillah walaupun misalnya di tempat-tempat lain masih harganya masih murah, harus disyukuri teman-teman, karena itu adalah bagian rezeki yang kita dapati. Namanya rezeki terkadang besar, terkadang kecil. Yang penting adalah tetap semangat untuk merawat ataupun melakukan perawatan tanaman cabai tersebut. Walaupun sekarang kondisi masih kemarau teman-teman, tapi ada sebagian yang sudah dapat kiriman hujan. Kemudian untuk perawatan tanaman ini saya tidak aneh-aneh dan tidak neko-neko karena keterbatasan air. Saya hanya melakukan penyepraian saja, yaitu kadang-kadang menggunakan insektisida, saya tambahkan dengan kalinet, kemudian fungisida saya tambahkan Mordenfol, rollingan berikutnya insektisida saya tambahkan Vitaron SL, kemudian rollingan lagi fungisida saya tambahkan MKP. Terkadang juga saya berikan pupuk organik cair yang saya lakukan melalui penyepraian. Biasanya saya menggunakan Super Tropos teman-teman, harganya cukup murah sekali jadi dibandingkan dengan pupuk-pupuk organik cair lainnya, tapi alhamdulillah sangat membantu sekali. Yang terpenting adalah ya harus kita jaga daunnya. Kemudian untuk penyiramannya kadang-kadang saya melakukannya 3 hari sekali, itu pun dengan cara saya kocor teman-teman karena keterbatasan air. Jadi tapi alhamdulillah kondisi tanamannya
Sebenarnya seperti ini, jika tanaman cabai itu sehat, kadang-kadang penyiraman dilakukan 4 hari sekali aja, itu masih kuat. Terkecuali kalau tanaman cabai itu bermasalah, yaitu ada penyakit di tanaman cabai tersebut. Biasanya agak sulit untuk bertahan jika tanah sudah mulai mengering. Dan saran buat teman-teman semua, jika seandainya di musim kering seperti ini tanaman cabai sudah berbuah, masih mengeluarkan bunganya, usahakan jangan dipupuk menggunakan pupuk yang kandungan nitrogennya tinggi. Jika teman-teman tidak bisa melakukan penyiraman sebelum dipupuk ataupun setelah dilakukan pemupukan, saran dari kami yang biasa saya lakukan, biasanya saya menggunakan pupuk organik cair. Pupuk organik cair itu aman untuk perakaran. Kemudian usahakan pemupukan itu di lubang pemupukan saja teman-teman, karena di saat usia tanaman cabai sudah tua seperti ini, jangkauan akarnya sudah sangat jauh sekali. Jika nanti kita pupuk di bawah lubang tanamnya ataupun di bawah pohonnya secara langsung, terkadang jika menggunakan pupuk kimia, dosisnya kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang main ngarang aja. Misalnya pakai gayung, kemudian pakai gelas, kadang kelebihan. Nanti yang terjadi adalah pangkal batang tanaman cabai itu terkena pupuk kimia, kadang-kadang terluka. Jika tanaman itu sudah besar batangnya, biasanya tidak jadi masalah, tapi untuk jangka panjangnya, di saat hujan itu sudah mulai turun, dari situlah kadang-kadang jamur bakteri itu akan masuk sehingga membuat tanaman cabai itu akan terjadi layu. Layu itu juga ada bermacam-macam teman-teman, ada layu bakteri, layu fusarium, layu dari kesalahan dari kita sendiri melakukan pemupukan menggunakan pupuk kimia dengan dosis yang tinggi, kemudian tidak sesuaikan dengan kebutuhan tanaman cabai yang kita budidayakan. Mungkin hanya ini teman-teman penjelasan video saya kali ini. Mohon dimaklumi, mohon dimaafkan jika dari segi penjelasannya kemudian cara penyampaian kami masih kurang jelas, karena saya pun juga masih tahap pembelajaran. Tapi saya berharap minimal apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua, khususnya para pemula. Begitu banyak perbedaan, tapi janganlah perbedaan itu dijadikan ajang perdebatan. Yang terpenting kita sesama konten kreator yang membagikan pengalamannya di YouTube ini saling menghargai, karena banyaknya pupuk sudah tentu banyaknya perbedaan, banyaknya fungisida, insektisida sudah tentu banyaknya perbedaan. Jadi itu yang kami maksud. Terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah balas dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dan selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.